Oke, langsung saja teman-teman. Untuk tugas statistika kali ini kita uji T berpasangan dan uji ANOVA. Kita mulai saja. Yang pertama saya akan kebagian di genap karena NIM saya 96. Kita langsung saja di datanya kita blok ya teman-teman, untuk nilai pretest dan post testnya. Kita kontrol C. Di situ kita masuk ke SPSS-nya. Kita pencet kanan, kita pencet paste which variable names. Nah, habis itu kita pencet analyze comparison. Kita ambil yang pirate sample di test. Situ untuk ini kita masuk ke variabel 1. Nah, untuk yang ini masuk ke variabel 2. Kita pencet OK. Nah, ini sudah kelihatan untuk data-datanya. Untuk yang pirate sample statistik, tabel ini menunjukkan nilai rata-rata mens sebelum dan sesudah. Untuk yang sebelum nilainya 61,50 dan nilai post test memiliki rata-rata sebesar 76,56. Pada tabel korelasi diperoleh nilai korelasi 0,751 kurang dari 0,001, artinya terdapat hubungan yang kuat. Untuk yang tabel pirate samples correlation. Untuk yang tabel pirate sample test, bagian ini adalah pengujian hipotesis untuk nilai T hitungnya minus 18,796, DF-nya 49. Nah, untuk hasilnya signifikan karena nilai signifikansinya 0,01 kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, H1 diterima. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan. Oke, kita lanjut yang uji ANOVA. Untuk uji ANOVA kita blok dulu datanya di Google Classroom. Nah, ini untuk yang uji ANOVA. Untuk yang di blok itu cuma yang kecamatan ini, bukan sama nomor sampelnya. Nah, kita kontrol C. Itu kita ke SPS. Seperti biasa, pencet kanan. Sebentar, lupa. Kita masuk ke Excel terlebih dahulu untuk mengelompokkan datanya. Kita Ctrl V. Nah, kita bikin dulu untuk produksi dan kecamatan. Nah, maksudnya dari ini nanti dibagiin ya. Untuk ini masuk ke 1, untuk ini 2, ini 3. Ini diblok dulu. Ctrl C. Kita Ctrl V. Ini tulis 1. Tinggal ini blok datanya, Ctrl C. Nah, kita taruh bawahnya sini ya. Itu tulis 2. Lanjut data yang ketiga, yang Surabaya. Ctrl C. Maaf teman-teman, nggak bisa. Kita ulangi lagi. Ctrl C.
kita tulis 3. Nah, kita blok dari data ini, Ctrl C, kita masuk lagi ke SPSS, pencet kanan, paste which variable names. Nah, untuk ini kita ubah dulu yang values minus. Nah, ini untuk yang data pertama tadi kan itu soca, kita pencet titik. Untuk yang data 2, nah itu kan Bangkalan, kita pencet titik. Untuk yang data 3 tadi Surabaya. Nah, ini buat apa? Ini buat nanti pengelompokan di data-data yang sudah dikelompokkan. Kita pencet OK. Terus itu kita ke data view lagi, ke analyze, compressment, kita pencet yang one way ANOVA. Di untuk produksi kita ke dependent list. Untuk yang kecamatan ini ke faktor. Untuk yang kita atur dulu untuk post hooknya, kita tentang yang LSD sama Duncan, kita pencet continuous. Nah, ini pencet OK. Nah, ini sudah muncul dari data-datanya. Nah, masuk dari data-data tadi. Nah, ini sudah masuk. Ini data 1, 2, 3, 1 Soca, 2 Bangkalan, 3 Surabaya. Nah, untuk interpretasi dari data ANOVA sendiri, untuk nilai signifikasinya pada tabel ANOVA diperoleh nilai F hitungnya 235,175. Untuk nilai signya 0,001, karena nilai signifikansinya 0,001 kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, H1 diterima. Artinya terdapat perbedaan rata-rata produksi yang signifikan antar kelompok. Untuk tabel yang multiple comparison, untuk hasil perbandingan antar kecamatan. Untuk kecamatan Soca dengan Bangkalan, mean difference-nya minus 12,900. Untuk signifikansinya itu 0,001, artinya nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, artinya H0 ditolak, H1 diterima. Maka terdapat perbedaan produksi yang signifikan antara Soca dan Bangkalan. Untuk Soca dengan Surabaya, mean difference-nya 18,520. Untuk hasilnya signifikan 0,001, karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, H0 ditolak, H1 diterima. Maka terdapat perbedaan produksi juga di Soca dan Surabaya. Untuk Bangkalan dengan Surabaya, mean difference-nya 31,420. Untuk hasilnya signifikan 0,01, karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Berarti H0-nya ditolak, H1 diterima. Terdapat perbedaan produksi yang signifikan. Untuk Bangkalan Soca sendiri juga sama signifikan. Surabaya dengan Soca juga signifikan. Surabaya dengan Bangkalan juga signifikan. Jadi terdapat perbedaan semua dari setiap produksinya.
Jadi untuk kesimpulannya, terdapat perbedaan rata-rata produksi yang signifikan pada ketiga kecamatan. Kecamatan Bangkalan memiliki rata-rata produksi tertinggi, disusul Soca, sedangkan Surabaya memiliki rata-rata produksi terendah. Cukup itu saja dari saya. Apabila dari perkataan saya tadi ada salah kata atau ada yang kurang tepat, saya mohon maaf. See you, terima kasih yang sudah menonton.